semuanya, perkenalkan nama saya Stacey Holly dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Di sini, saya akan memaparkan tentang 25 teori komunikasi. Berikut teori-teorinya. Yang pertama adalah teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell ini adalah teori yang dikemukakan oleh Arthur Laswell pada tahun 1948. Isi dari teori ini sendiri adalah who say what, in which channel, to whom, and with what effect. Yang artinya, siapa mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Yang kedua, teori behaviorisme. Teori yang dikemukakan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Menurut teori ini, mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus yang diterima oleh seseorang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat adalah teori informatif. Teori ini dikemukakan oleh Sandon dan Weaver pada tahun 1949. Teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima adalah teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Yang keenam adalah teori standpoint atau sikap. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman, pengetahuan, dan perilaku komunikasi individu sebagian besar dipengaruhi oleh kelompok sosial di mana individu berpartisipasi. Yang ketujuh adalah teori systematic behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif, tujuan, maksud, talent harus dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Yang kedelapan adalah teori norma dan budaya, yaitu di mana pesan dari media massa mampu mengubah dan memperkuat norma yang sudah ada di dalam suatu masyarakat. Selain itu juga dapat mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat tersebut. Yang kesembilan adalah teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan penggunaannya. Teori ini merupakan turunan dari teori penggunaan dan kepuasan. Yang ke-10 adalah teori connectionism atau yang dikenal dengan teori trial and error. Menurut teori ini menyatakan bahwa masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba dan terus-menerus. Yang ke-11 adalah teori analisis transaksional, merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan pentingnya hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Yang ke-12 adalah teori birokrasi. Teori yang dikemukakan oleh Max Weber pada tahun 1948, digunakan untuk komunikasi organisasi. Yang mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali digunakan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Yang ke-13 adalah teori difusi inovasi. Menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori ini sendiri dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-14 adalah teori komunikasi administrasi, yaitu suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota, dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Yang ke-15 adalah teori komunikasi dua tahap. Teori ini dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld yang memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-16 adalah teori struktural fungsional.
Teori ini dikemukakan oleh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer dengan tujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Hasil pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat saling ketergantungan merupakan konsekuensi dari bertahan hidup. Yang ke-17 adalah teori kultivasi. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya masyarakat daripada individu. Yang ke-18 adalah teori inokulasi. Dapat dikatakan inokulasi ini merupakan suntikan. Diibaratkan dengan orang yang tidak siap menahan sakit, maka harus diberikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Atau, lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal persepsi lawan. Yang ke-19 adalah teori sibernetik. Teori ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang lebih efektif. Yang ke-20 adalah teori nativisme. Teori ini dikemukakan oleh Chomsky dan Hadley pada tahun 1993. Teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu hal yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Yang ke-21 adalah teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Borokech dan Melvin Devlor pada tahun 1976. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus tersebut sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Masyarakat modern menganggap media massa itu suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ke-22 adalah teori spiral of silence. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Teori ini berkaitan dengan bagaimana suatu pendapat umum dapat terbentuk dalam masyarakat. Hal tersebut ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Yang ke-23 adalah teori konstruktivisme. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran generatif, yaitu suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dan apa yang telah dipelajari. Yang ke-24 adalah teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh McCallum dan juga Shaw pada tahun 1972. Teori ini beranggapan apabila media memberikan penekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut memberikan atau membuat masyarakat beranggapan bahwa peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Yang ke-25 adalah teori use and gratification atau penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Blumer dan Couch pada tahun 1974. Dinyatakan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu dia 25 teori komunikasi yang ada. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.